Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Reynoldi Tamuno. Saat ini akan saya bagikan pemahaman saya tentang yang pertama, yaitu dasar behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Respon pelajar yaitu siswa. Ciri-ciri dari teori behavioristik atau behaviorisme adalah mengutamakan unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh, yaitu munculnya perilaku yang diinginkan. Prinsip dasar behaviorisme yaitu perilaku nyata dan terukur memiliki makna sendiri, bukan sebagai terwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk sains harus dihindari. Penganjuran utama adalah Watson. Over observable behavior adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. Dalam perkembangan pandangan Watson yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioris dengan memperluas ruang lingkup studi behaviorisme, dan akhir pandangan behaviorisme juga menjadi tidak se-ekstrim Watson dengan mengikutsertakan faktor-faktor internal juga. Aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positif dan perkembangan ilmu psikologi. Dasar yang kedua, dasar kognitif. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling penting dalam upaya mempertahankan hidup dan pengembangan diri. Ini merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikir manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Yang ketiga, dasar konstruktivisme. Pandangan konstruktivisme mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha memberi makna oleh siswa terhadap pengalaman melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju kepada pembentukan struktur. Kognitivisme, proses belajar sebagai usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi akan membentuk suatu konstruksi pengetahuan yang menuju kepada kemuktihiran struktur kognitifnya. Guru-guru konstruktivisme yang mengakui dan menghargai dorongan diri manusia atau siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan akan diarahkan agar terjadinya aktivitas konstruksi pengetahuan oleh siswa secara optimal.